Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, Ya'juj dan Ma'juj atau Gog Magog adalah makhluk paling kejam di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan menghancurkan kehidupan di muka bumi. Dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa alaihissalam beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda besar kiamat menurut keyakinan umat muslim. Ya'juj dan Ma'juj berasal dari bahasa Arab. Ya'juj yang berakar kata ujaj yang berarti mengering kemudian mengeras, dan satu lagi dari kata al-aj yang artinya ketika musuh datang dengan cepat sekali. Sedangkan Ma'juj berasal dari kata majah yang berarti goncang. Sedangkan menurut Abu Hatim, Ma'juj berasal dari majah yaitu kekacauan. Ma'juj dari mu'jud yaitu malaja. Namun menurut pendapat yang sahih, Ya'juj dan Ma'juj bukan isim mustaq, melainkan isim ajam dan laqab atau julukan. Setiap dari akar kata ini memiliki kesesuaian dengan sifat kaum Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Menurut para ulama, jadi Ya'juj dan Ma'juj memiliki arti mengering dan mengeras secara natural, dan ketika mereka datang dengan cepat serta tergesa-gesa, membuat keadaan goncang, kemudian tidak ada orang yang sanggup menghadapi mereka, maka harus lari dari mereka. Sifat mereka dikatakan sangat keras, kasar, biadab, sombong, gigih, senang berperang, merampok, membunuh, merusak, memperkosa korbannya, dan mereka tidak menyukai umat atau bangsa selain mereka sendiri. Kesombongan mereka digambarkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka telah berhasil membunuh seluruh penduduk bumi, maka mereka melemparkan anak panah dan tombak ke atas awan. Kemudian mereka beranggapan bahwa mereka telah berhasil membunuh penduduk langit atau para malaikat, karena anak panah dan tombak mereka kembali dengan berlumuran darah. Ibnu Katsir menerangkan bahwa mereka adalah dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, dari keturunan Nuh alaihissalam, dari anak keturunan Yafid, yakni nenek moyang bangsa Turki yang diisolir oleh tembok atau benteng tinggi yang dibangun oleh Zulkarnain. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang sangat besar jumlahnya. Perbandingannya adalah 1:9099 antara manusia umumnya dengan Ya'juj Ma'juj. Mereka disebutkan sebagai mayoritas penghuni neraka, dan kedua suku ini disebutkan telah ada pada saat Nabi Musa alaihissalam berdakwah. Abdullah bin Amr berkata bahwa salah seorang dari mereka tidak akan mati kecuali ia telah memiliki keturunan sejumlah 1000 atau lebih. Walaupun mereka dari jenis manusia, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan seperti air bah yang mengalir. Tidak pandai berbicara dan tidak fasih. Bermata kecil atau sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, seakan-akan wajahnya seperti perisai, dan sifat-sifat lain. Dia, Zulkarnain, berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku itu adalah benar, dan kami biarkan sebagian mereka, Ya'juj dan Ma'juj, di hari itu berbaur dengan sebagian yang lain. Dan apabila ditiupkan lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 98-99. Di dalam surat Al-Kahfi tersebut dikatakan bahwa Raja Zulkarnain dalam sebuah perjalanannya sampai di suatu tempat antara dua gunung. Dia menemukan suatu kaum yang tidak dikenali bahasanya. Kaum itu mengadukan kepadanya bahwa ada bahaya mengancam mereka, yaitu dari Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka meminta untuk membangun tembok yang dapat melindungi mereka dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Zulkarnain memenuhi permintaan mereka. Menurut Al-Quran,
Ya'juj dan Ma'juj diisolasi di antara dua gunung oleh pasukan Zulkarnain beserta kaum yang terpencil yang meminta bantuan kepadanya. Mereka meminta Zulkarnain untuk membuat dinding pembatas agar kedua suku tersebut tidak keluar dan membuat kekacauan kembali. Namun pada akhirnya mereka akan berhasil keluar dari dinding pembatas itu. Ketika pada masanya, suku Ya'juj dan Ma'juj akan berhasil menghancurkan dinding besi pembatas yang telah dibangun oleh Zulkarnain. Mereka akan turun dari pegunungan dengan cepat dan tergesa-gesa. Mereka sudah tidak sabar untuk membuat kerusakan di muka bumi. Disebutkan pula bahwa mereka orang-orang yang cepat dalam berjalan guna membuat kerusakan. Ketika mereka berhasil mencapai Danau Tabriyah, Palestina, mereka akan meminum sungai sampai habis air danau tersebut. Karena banyaknya populasi mereka, sehingga orang terakhir yang berhasil mencapai danau itu akan berkata, "Sungguh dahulu di sini masih ada airnya." Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an disebutkan bahwa Allah memberitahukan kepada Isa akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka, dan Allah memerintahkan Isa untuk menjauhkan kaum mukminin dari jalan yang ditempuh Ya'juj dan Ma'juj seraya berfirman, "Kumpulkanlah hamba-hambaku ke gunung At-Tur." Pada akhirnya mereka tewas setelah Isa memohon pertolongan kepada Allah melalui ulat-ulat yang menyerang semua leher kedua suku tersebut.